Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramayuda dengan NIM 2008734 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan mata kuliah Aplikasi Ilmu Melatih tentang ujian tengah semester. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan komponen prestasi olahraga. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan unsur penting dan menjadi dasar atau fondasi dalam pengembangan teknik, taktik, strategi, dan pengembangan mental. Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika dimulai latihan sejak usia dini, dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun, berjenjang dan berpedoman pada prinsip-prinsip latihan secara benar. Yang kedua ada teknik atau skill. Teknik atau skill merupakan kemampuan melakukan gerakan-gerakan teknik yang diperlukan dalam cabang olahraga. Teknik mencakup keseluruhan struktur teknik dan bagian-bagian yang tergabung dengan seksama dan gerakan-gerakan yang efisien seorang atlet dalam usahanya melakukan tugas olahraga. Taktik atau strategi. Taktik atau strategi merupakan siasat yang dibuat sebelum atau menjelang pertandingan, yang melahirkan pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Yang keempat ada mental. Mental merupakan daya penggerak dan mendorong untuk menyempurnakan kemampuan fisik, teknik, dan atlet dalam penampilan olahraga. Setiap kali menghadapi suatu pertandingan mental, atlet harus dipersiapkan, siap menghadapi rangsangan-rangsangan emosional, siap menghadapi tugas yang berat, atau siap menghadapi beban mental. Kedua, jelaskan pengertian prestasi puncak dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Prestasi puncak adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Sebuah karakter pemain yang mencintai pekerjaan, inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Karakter ini menunjukkan bahwa untuk pencapaian tertentu dibutuhkan kerja keras. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Ada faktor fisiologis. Salah satu respon fisiologi yang dapat membantu meningkatkan prestasi olahraga adalah dengan menghitung denyut nadi yang berguna untuk mendapatkan training zone selama berolahraga. Dalam melakukan aktivitas atau latihan, akan terjadi beberapa perubahan fisiologis, antara lain respon jantung, pernafasan, biokimia tubuh lainnya. Yang kedua ada faktor psikologis. Memahami bagaimana keterlibatan seseorang dalam olahraga mempengaruhi perkembangan psikis, kesehatan, dan kesejahteraan psikisnya. Apabila dihubungkan dengan olahraga, khususnya olahraga prestasi, pengertian ini jelas menunjukkan bahwa penampilan seorang atlet dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, baik pengaruhnya positif dalam arti penampilan baik maupun negatif dalam arti penampilan menjadi buruk. Ini adalah faktor psikologis yang sering kali disebut faktor psikis atau faktor mental. Dalam perkembangan olahraga prestasi dewasa ini, faktor psikologis telah menjadi salah satu bahasan tersendiri dalam mencapai penampilan atlet secara optimal. Gejala atau fenomena perilaku kejiwaan yang aneh-aneh tidak hanya muncul pada atlet yang sudah berprestasi tinggi, tapi juga bisa muncul pada atlet yang baru mulai berprestasi. Hal ini selalu menjadi bahan kajian bagi ilmu psikologi olahraga. Ketiga ada faktor orang tua. Faktor motivasi dalam pencapaian prestasi suatu cabang olahraga merupakan salah satu faktor yang penting. Motivasi merupakan faktor psikis yang sulit untuk mengenai prosesnya dalam diri seseorang. Seseorang atau atlet dalam suatu cabang olahraga memiliki motivasi yang tinggi, akan terlihat dari perilakunya terhadap pencapaian prestasi cabang olahraga tersebut. Yang ketiga, jelaskan pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan, daya tahan, dan metode latihan daya tahan.
Pengertian daya tahan. Daya tahan merupakan salah satu komponen biomotorik yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas fisik. Merupakan salah satu komponen yang terpenting dari kesegaran jasmani. Daya tahan diartikan sebagai waktu bertahan, yaitu lamanya seseorang dapat melakukan suatu intensitas kerja atau jauh dari keletihan. Daya tahan atau endurance adalah kemampuan ketahanan atau resistance terhadap kelelahan dan cepat pulih kembali atau recovery dari kelelahan. Seorang yang mempunyai daya tahan tinggi dapat melakukan aktivitas yang lebih lama secara kontinu. Peningkatan daya tahan juga dapat menunda timbulnya kelelahan. Daya tahan memberikan sumbangan yang besar yang sangat berarti bagi peningkatan prestasi bagi cabang olahraga yang mengutamakan unsur daya tahan. Salah satu cabang olahraga yang mengutamakan daya tahan atau endurance yaitu adalah lari, sepak bola, bola basket, cabang olahraga bela diri, dan lain-lainnya. Daya tahan endurance dibagi menjadi dua, yaitu daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dan beban tertentu. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama ada latihan otot. Aktivitas fisik untuk meningkatkan daya tahan otot adalah bisa dengan push up, sit up, plank, atau squat. Yang kedua ada jogging atau lari. Bisa dilakukan dengan lari jarak 2 kilo atau selebihnya. Yang ketiga ada bersepeda. Bersepeda sangat baik bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Bersepeda memiliki manfaat untuk melatih otot kaki. Keempat ada aerobik. Aerobik dengan intensitas tinggi berguna untuk melatih otot jantung dan stamina. Adapun metode latihan daya tahan. Yang pertama, metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode kontinu, di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 sampai 3 jam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kedua adalah metode alternatif, di mana bentuk latihan biasanya menggunakan variasi jarak, misalkan lari 500 meter dengan intensitas sedang, lalu berganti ke 300 meter dengan intensitas tinggi. Dan terakhir adalah metode fartlek. Biasanya bentuk latihan dilakukan dengan speed play atau bermain dengan kecepatan, misalkan lari 100 meter, dilanjutkan jalan 50 meter, kemudian lari lagi 100 meter sesuai dengan jarak waktu yang ditentukan. Kedua ada metode interval. Yang ketiga ada metode repetisi, dan yang keempat ada metode kompetisi dan kontrol. 4. Pengertian kekuatan, jenis-jenis kekuatan, bentuk-bentuk latihan kekuatan, dan metode latihannya. Kekuatan adalah salah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Kekuatan otot ini merupakan daya penggerak di dalam setiap kegiatan, mengurangi potensi terjadinya cedera, menguatkan stabilitas persendian, serta menunjang efisiensi kerja. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. Pertama ada push up, adalah jenis latihan kekuatan yang dilakukan untuk memperkuat otot lengan, perut, dada, dan bahu. Push up juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan pada organ jantung. Kedua ada plank. Plank menjadi salah satu contoh latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kekuatan otot dada, bahu, punggung, dan perut. Gerakan yang cenderung simpel membuatnya mudah untuk dikuasai. Ketiga ada sit up. Sit up ialah latihan kekuatan yang berguna untuk mengencangkan dan memperkuat otot pinggul, leher, perut, dan punggung bawah. Jenis-jenis kekuatan. Pertama, kekuatan statis. Ada tegangan statis yang tidak menghasilkan gerakan fisik karena hasil gaya perpindahan sama dengan 0. Ini memungkinkan mempertahankan postur latihan tertentu. Akibatnya, upaya internal yang dihasilkan
dan perlawanan eksternal diimbangi karena mereka memiliki besar yang sama. Yang kedua, kekuatan dinamis. Dalam hal ini terjadi kontraksi isotonik atau anisometrik yang menghasilkan peningkatan ketegangan otot dan perpindahan struktur otot. Gerakan yang dihasilkan dapat menjadi pemendekan yang menyebabkan kekuatan dinamis konsentris dan di mana upaya internal mengatasi resistensi eksternal. Kekuatan maksimum juga dikenal sebagai kekuatan kasar, diberikan oleh dominan massa tubuh dan mengacu pada upaya terbesar yang dapat diimplementasikan sebagai kontraksi otot maksimum tunggal. Ini berarti bahwa itu akan menentukan kinerja dalam kegiatan-kegiatan olahraga, di mana perlu untuk mengontrol atau mengatasi perlawanan yang diberikan seperti dalam angkat besi. Metode latihan kekuatan. Metode neural activation. Metode yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan maksimal otot tanpa menambah besar otot disebut metode neural. Ciri-ciri metode neural: intensitas tinggi 75-100%, repetisi sedikit 5 dengan 1, set banyak 5-8, rest interval 1-3 menit, gerak kontraksi cepat. B. Metode hypertrophy. Intensitas ringan antara 0% dari kekuatan maksimal, repetisi banyak 8 dengan 12, 30% sampai repetisi 14 kali per set 40%, sampai repetisi 12 kali per set 50%, sampai repetisi 10 kali per set 60%, sampai repetisi 8 kali per set. Rest interval 1-2 menit irama gerak lambat. Yang kelima, jelaskan pengertian kecepatan, jenis-jenis kecepatan, dan metode latihannya. Pengertian kecepatan. Kecepatan atau speed ialah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan rentang waktu yang minimal dalam jarak yang maksimal. Kecepatan merupakan kemampuan tubuh mengarahkan semua sistemnya dalam melawan beban, jarak, dan waktu yang menghasilkan kerja mekanik. Kecepatan merupakan suatu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan secara berturut-turut atau memindahkan tubuh dari posisi tertentu ke posisi yang lain pada jarak tertentu pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Jenis-jenis kecepatan. Pertama, kecepatan umum atau general speed. Kecepatan umum adalah kepastian untuk melakukan beberapa macam gerakan atau reaksi motorik dengan cara yang cepat. Persiapan fisik maupun khusus dapat memperbaiki kecepatan umum. Kedua, kecepatan asiklis. Kecepatan asiklis dibatasi dengan faktor mengenai kecepatan gerak masing-masing otot dan yang terletak dalam otot, terutama tenaga statis dan kecepatan kontraksi yang menentukan kecepatan gerak. Kedua faktor tersebut ditentukan viskositas otot. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kerja antagonis peregangan, sehingga awal kerja otot dan panjang tuas serta massa juga menentukan tingkat kecepatan. Ketiga, kecepatan reaksi atau reaction speed. Kecepatan reaksi adalah kecepatan menjawab suatu rangsangan dengan cepat. Kecepatan reaksi berpengaruh terhadap prestasi lari. Keempat, kecepatan bergerak atau speed of movement. Kecepatan bergerak adalah kecepatan mengubah arah dalam gerakan yang utuh. Kelima, kecepatan sprint atau sprinting speed. Kecepatan sprint merupakan kemampuan organisme untuk bergerak ke depan dengan cepat. Metode latihan kecepatan. Yang pertama adalah lempar tangkap. Cara sederhana melakukan lempar tangkap dengan menggunakan bola tenis. Lakukan gerakan ini dengan cara berdiri menghadap tembok dengan jarak 2-3 meter. Lalu lempar bola tersebut hingga memantul dan tangkap. Lakukan berulang-ulang dengan sudut lemparan yang bervariasi. Yang kedua, plyometric. Merupakan bentuk latihan kecepatan di mana mengharuskan untuk bergerak aktif dan melakukan lompatan guna meningkatkan refleks peregangan pada kaki. Cara melakukan gerakan ini bisa menggunakan alat atau tidak. Contohnya melompat menggunakan kotak sebagai rintangan. Yang ketiga, squat jump.
Bentuk latihan kecepatan ini akan membuat tubuh semakin lincah dan gesit serta membantu memperbaiki postur tubuh. Cara melakukan gerakan ini yaitu berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar lalu posisikan tangan di kepala. Setelah itu, tekuk lutut hingga paha sejajar dengan lantai dan angkat tubuh sambil meloncat lalu mendarat secara perlahan di posisi jongkok. Yang keempat ada langes. Suatu latihan untuk meningkatkan kecepatan yang disebut langes. Latihan kecepatan ini dapat meningkatkan pergerakan sendi di pergelangan kaki, lutut, dan sendi. Selain itu, langes juga dapat mengerjakan otot tubuh bawah seperti betis, paha, dan bokong. Cara melakukan langes pun sangat mudah. Letakkan tangan di pinggang, kemudian langkahkan kaki kanan ke depan dengan lutut bertekuk hingga membentuk sudut 90 derajat. Posisikan kaki kiri di belakang kaki kanan dengan posisi lutut yang ditekuk hingga menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini selama beberapa kali.